kita peternak modern jangan sampai kampungan. Kalau orang kampung ya sudah nggak mungkin kampungan dia. Kita yang kampungan gagap lihat orang ternak kok kayak gini, wah bagus gini, kita ikut. Ternak yang kayak gini mewah, kita ikut. Ternak yang kayak gini yang bisa juara dan harganya mahal dan bisa dongkrak ini harga ini jadi segini, ya itu namanya kampungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Orang kampung itu kalau ternak kambing itu sudah melewati atau sudah melintasi, sudah khatam lah berkaitan dengan teori cara merawat kambing. Itu sudah lepas, sudah bebas, sudah lunas, sudah lulus kalau orang kampung. Beda dengan kita. Kalau kita itu kan perlu teori, perlu pemahaman, perlu pembelajaran dari hasil-hasil ternak yang lain gitu kan. Artinya mengambil contoh, mengambil pelajaran yang ada di YouTube atau di tayangan-tayangan hewan N2 TV lainnya, baik itu di Facebook, YouTube itu kan. Nah, kalau ternak kambing ya, nih bagi kita itu kan masih belum selesai di taraf bagian obsesi dan juga ambisi. Kita itu belum selesai. Kalau orang kampung itu sudah selesai, sudah bukan ngomong ambisi, bukan ngomong obsesi. Orang kampung itu ternak ya sudah berdasarkan turun temurun lah ya. Nggak pakai obsesi, nggak pakai ambisi, itu nggak ada orang kampung itu. Ternak kambing itu ya relatifnya sudah tidak mempersoalkan bang pakan, juga tidak mempersoalkan nanti penyakitnya seperti ini seperti itu, gudikannya obatnya apa, terus mabuk apa, ini daun singkong biar nggak mabuk seperti apa, nanti kalau mabuk pun obatnya seperti apa. Itu semuanya sudah kalau orang kampung itu sudah kebiasaan, sudah terbiasa, sudah nggak kaget kalau ngelihat kambing keracunan. Cara penanganannya juga kan sangat-sangat sederhana ya, berdasarkan pengalaman di entah itu turun temurun, entah itu di lingkungan. Ada yang pakai cuman diminumin air kelapa, ada juga yang diminumin minuman bersoda. Terus kemudian ada yang pakai susu ya, susu entah itu creamer, entah itu susu murni gitu kan. Itu bisa, kalau orang kampung bisa, semuanya bisa dilakukan. Ada yang mempraktekkan ya, arang patok arang itu ditumbuk, terus kemudian dicampur minyak, dicampur garam. Itu bisa dan efektif menyembuhkan penyakit yang namanya mabuk, keracunan, daun singkong atau yang lainnya lah ya. Nah, orang kampung itu ya secara alami, kalau kambing biar nggak gudikan apa ya, tempatnya dibersihkan, terus nggak pakai obat-obatan. Memang yang penting dikasih makan yang cukup gitu, yang banyak, tempatnya sehat, dia pasti gemuk, terus nggak gudikan. Itu saja. Entah itu yang di kandang panggung, entah itu yang di kandang lemprak, semuanya sehat-sehat semuanya. Nah, di kampung itu kenapa tidak memikirkan obsesi, sudah tidak memikirkan ambisi? Orang kampung itu sadar diri, sadar rai gitu kan, sadar posisi. Di kampung itu kalau kemampuannya belinya 2 ekor ya, beli dulu 2 ekor gitu kan. Terus mampunya beli 5 ya 5, dan seterusnya lah ya, menurut kemampuan masing-masing ekonomi di kampung. Terus kemudian berkaitan dengan bang pakan, orang kampung itu nggak bakal kesulitan, nggak bakal kerepotan cari rumput liar, nggak perlu beli, atau daun singkong ya juga nggak perlu beli.
cukup dirinya ke ladang. Kalau ada orang panen ya nanti dia ikut ngambil kan gitu. Kalau punya sendiri ya nanti diambil, dibawa pulang. Jadinya Bang Pakan itu sudah tidak dipusingkan gitu. Enggak rumit orang kampung itu. Enggak, juga enggak terbebani di kampung itu. Ternak kampung itu enggak merasa terbebani. Ini ekonomi cukup atau tidak. Nanti kalau 10 itu secara ekonomi untuk bulanan cukup atau tidak, itu enggak mikir. Karena prinsipnya orang kampung itu punya kambing, ya kan? Yang intinya akhirnya punya cadangan investasi atau cadangan devisa lah ya. Kalau sewaktu-waktu ada kebutuhan yang mendesak, kan nanti anaknya yang bisa dijual. Kalau nggak butuh ya nggak dijual, dikembangkan lagi gitu. Kalau kebutuhan itu orang kampung itu ya sederhana kan, ya untuk beli pupuk, entah untuk biaya sekolah anak, entah itu sewaktu-waktu lah ya. Jadi orang kampung itu tidak punya tabungan di bank atau yang lain. Dia fokusnya nabungnya adalah di hewan peliharaan. Kalau seumpamanya hasil panen tuh jagung, padi, kalau jagung itu kan untuk apa? Tidak untuk kebutuhan yang rutin gitu kan. Biasanya uangnya ya hasilnya untuk berputar lagi, tanam jagung lagi. Kalau padi ya untuk makan kan gitu. Kalau atau ada sisa ya itu dijual untuk kebutuhan yang lain kan gitu. Dan apa namanya, kalau kita sebagai peternak ya yang pengen modern itu kan cenderungnya memang cuma dua hal, obsesi dan ambisi. Kalau obsesi dan ambisi solusinya cuma gampang sebenarnya. Si punya lahan yang luas ya kan, terus kemudian kalau nggak punya lahan yang luas berarti siapkan uang yang banyak, artinya buat beli lahan yang cukup, buat kandang yang bagus gitu kan, yang mewah, yang elit, terus kemudian pakannya yang bervariasi gitu kan, ada odot, ada indigo vera, ada leresede, ada gamal, ada yang lainnya. Itu kita bisa gitu kan dengan ketersediaan lahan, karena kita punya uang yang cukup banyak ya nggak apa-apa. Biasanya kan kalau orang ambisi itu cenderungnya ya, kalau nggak terjebak di hobi seolah-olah apa namanya seneng ya kambing mahal, itu kan berarti terjebaknya di hobi. Atau ada juga yang lagi heboh lah ya, kita ternak karena heboh, harganya mahal, akhirnya karena kita ambisi dan obsesi, karena kita punya uang beli itu kan. Ada juga yang memang pengennya banyak gitu kan, 100 ekor 200 ekor gitu kan, karena punya uang. Semuanya, enggak itu hobi, enggak itu seni, enggak itu jenis kambing apapun ya, yang namanya punya modal itu ya sah-sah saja, halal-halal saja, enggak ada yang boleh melarang kan gitu. Yang namanya pengen jadi peternak modern gitu kan, yang apa namanya, nah yang jadi rumit untuk peternak modern itu kan urusan pakan itu jadi rumit. Pakan yang harus kayak gini, racikan yang kayak gini biar cepet gemuk, biar cepet cepet birahi, itu jadi rumit semua. Kalau orang kampung sebenarnya sederhana, mau gemuk berarti urusan makan, makannya kenyang berarti gemuk gitu kan. Kalau peternak modern nggak seperti itu, makannya harus bervariasi, bervitamin, harus mengandung ini, mengandung itu, dan lain sebagainya. Itu yang modern. Nah itu jadi rumit kalau peternak modern itu. Terus kandang harus bagus dan lain sebagainya. Kalau orang kampung, kandang ya sederhana, ala kadarnya, memanfaatkanlah apa namanya, hasil-hasil kebunnya sendiri, atau ada tetangga yang motong apa namanya, kayu, terus sisanya itu yang nggak kepake buat bikin kandang. Terus cari yang murah, pakai bambu gitu kan, pakai kayu-kayu yang murah-murah lah, nggak yang mahal-mahal. Kalau membuatnya ya biar nggak ngeluarin biaya ya gotong royong kan gitu. Itu kan orang kampung.
Terus kemudian bagi persoalan kesehatan, kalau modern itu ya obatnya lengkap-lengkap semua ya. Obat cacing ada, entah itu Novamectin, entah itu Warmectin ya. Terus obat birahi juga ada, obat lumpuh ada, ya kan? Terus kemudian ada obat kembung juga ada, vitamin ada, obat gemuk ada, untuk campuran pakan ada, semuanya lengkap lah kalau orang yang modern itu, ternak-ternak modern. Nah, yang membedakan lagi antara peternak kampung dan peternak modern ya, itu cara menanggapi persoalan, menanggapi masalah, kendala atau penyakit di kambing itu. Orang kampung itu santai aja, nggak terbebani, nggak merasa bingung, nggak merasa gupek, nggak ada obat yang ya nggak apa-apa lah gitu kan, nggak bikin mati ya gitu. Kalau kita kurus sedikit, kambingnya lusuh sedikit, kita yes macam-macam ya, disuntik vitamin ya, diobat cacing ya, macam-macam ya, dimandikan. Kalau orang kampung mana ada kambing dimandikan kan. Nah, itu yang membedakan di situ kita itu antara peternak kampung dan peternak modern. Ya, sekali lagi catatannya, kalau peternak kampung itu tidak memikirkan modal kan gitu. Kalau peternak modern harus menyediakan modal. Peternak kampung sudah enggak ngomong teori, tapi peternak modern harus menggunakan teori. Terus kalau peternak kampung sudah tidak ngomong bang pakan, tidak ngomong kekurangan akal untuk mendatangkan rumput gratis. Kalau modern ya harus banyak akalnya, terus harus punya rumputnya, tanamannya. Kalau enggak ya beli kan gitu. Kalau orang kampung kan sayang mau beli, kok beli pakan mahal-mahal itu ya nggak bakal ketemu bagi orang kampung gitu kan. Kalau untuk peternak modern mungkin ketemu, tapi untuk peternak kampung nggak ketemu. Karena apa? Orang kampung itu sekali lagi ternak itu sebagai cadangan, tabungan. Kalau peternak modern itu kan sebagai investasi, sebagai harapan untuk bisa kaya, untuk bisa sukses, untuk bisa heboh, untuk bisa macam-macam kan, bisa jalan-jalan ke luar negeri itu pakai ternak entah ya kan, itu bisa saja. Bahkan kita mendatangkan kambing dari luar negeri yang harganya mahal-mahal, itu kalau peternak modern bisa. Kalau peternak kampung nggak tekan, kambing kok harganya 20 juta itu nggak tekan orang kampung. Tekannya ya yang secukupnya, yang harganya 500, 600. Dia dengan sabar beli yang murahan, nanti dipelihara, beli babonan ya yang standar umum di pasar. Itu kan peternak kampung. Nah, sekali lagi untuk memotivasi teman-teman ya yang pengen memulai ternak kambing dengan bagus, dengan modern, yang tidak terjerembab oleh obsesi dan ambisi saja. Obsesi dan ambisi itu boleh, sah, halal, tetapi harus terukur, terencana ya. Jangan sampai semua itu lepas kontrol. Yo, kalau lepas kontrol bisa modal seberapapun bisa ambruk, bisa habis. Ya kan? Contoh nih, kalau peternak pengen jadi peternak modern yang sukses, tidak ada perencanaan, tidak ada macam-macam yang benar-benar secara teoritis matang, terus kemudian praktek juga harus benar-benar menjalankan sesuai dengan kaidah cara peternak gitu ya. Harus benar-benar semuanya harus matang kalau peternak. Karena apa? Yang dipertaruhkan itu modal besar. Kalau peternak kampung kan mati satu ya gak apa-apa, besok kan ada lagi gitu kan. Orang belinya 500 nanti beli lagi kan. Terus kemudian kalau umpamanya nih peternak kampung kok ada yang mabok keracunan, terus ada yang mati gitu. Yang bagi peternak kampung itu ya
sayang ya, sedih ya, memang benar, tapi nggak merasa terbebani mendalam. Yang kalau nggak rezeki ya sudah gitu. Toh yang namanya angka mabuk, angka kematian itu di kampung itu, orang-orang ternak kampung itu sedikit kok, nggak banyak. Kesalahan-kesalahan fatal ya wajar lah ya, tapi kan tidak semuanya, nggak semuanya mengalami gitu kan, hanya satu dua orang aja lah ya. Nah ini harus dicermati oleh teman-teman semuanya. Orang kampung itu bukan kampungan ya, tapi memang dia sudah, ternak kambing itu sudah mendarah daging, sudah bukan teori, bukan belajar praktek, bukan. Dia memang, peternak kampung sudah beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi keadaan ekonomi dan pasar di lingkungan. Kebutuhan-kebutuhan itu sudah terbaca jangka panjang. Kalau kita biasanya peternak modern itu jarang membaca jangka panjang. Orang kampung itu kan ya sudah membaca kebutuhan jangka panjang. Kalau peternak modern yang jangan sampai pitch control ya, jangan lepas kontrol. Artinya strategi jangka panjangnya apa, jangka pendeknya apa, jangka menengahnya itu harus benar-benar matang. Orang kampung itu kan jangka pendeknya ya kalau kebutuhan mendadak ya jual kambing. Jangka panjangnya berarti kalau ternak kambing ya ditahan, kebutuhan yang mana dicarikan yang lain. Karena kambingnya untuk kebutuhan yang agak besar atau jangka panjang, untuk anaknya stabitur atau anaknya bayar daftar ulang, itu kan bisa saja. Itu sudah terencana oleh orang-orang peternak kampung. Nah kita peternak modern jangan sampai kampungan. Kalau orang kampung ya sudah nggak mungkin kampungan dia. Kita yang kampungan gagap lihat orang ternak kok kayak gini, wah bagus gini, kita ikut. Ternak yang kayak gini mewah, kita ikut. Ternak yang kayak gini yang bisa juara dan harganya mahal dan bisa dongkrak ini, harga ini jadi segini, ya itu namanya kampungan, ya kan. Sekali lagi kita jangan sekali-kali kampungan ternaknya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.